Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan kenapa dia meninggalkan kamu atau kenapa dia minta pisah dari kamu. Oke, dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, pembacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Oke, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, oke? Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. Kita lihat oracle-nya ya. Untuk Aries, kita lihat sama-sama ya. Oke. Stay optimistic about your love life. Jadi memang untuk percintaan mungkin gak begitu baik, tapi tetap percayalah semua akan berjalan dengan baik. Jadi sebelum aku buka kartu kamu sini, ya tadi aku merasa seperti Aries itu seperti kamu gak akan bisa, energinya itu seperti kamu gak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru atau mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan tanpa sebelumnya kamu menerima apa yang kamu punya sekarang. Itu, yaitu misalnya saat ini kamu harus fokus dengan kerjaan, karir, ya, atau memang maaf fokusnya misalnya kamu harus sendiri saat ini, nggak berpasangan, nggak ada seseorang di samping kamu. Ya, energinya di sini memperlihatkan dimana aku ngerasakan seperti sesuatu harus memang kamu terima dan rasanya itu mungkin sangat menyakitkan, terutama tentang romantic feeling, tentang perasaan. You're feeling unreal and worth exploring, tentang rasa, tentang energi cinta, energi kasih sayang, getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Ya, energi dimana kamu harus benar-benar memahami hal yang buruk terjadi bukan semata-mata artinya nggak ada hal baik, tapi terjadi ya sebagai perbandingan. Hal baik nggak akan bisa ada di dalam dunia ini, di dalam hidup kamu tanpa adanya hal yang baik dan juga perbandingannya yaitu buruk. Jadi ya kalau ada hal yang buruk harus ada yang baik untuk perbandingannya. Karena kehidupan seperti itu. Jadi kalau posisi yang buruk sekali sekarang misalnya terjadi, ya kamu bisa menerimanya sebagai bentuk spiritualitas, sebagai bentuk kamu dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pemilik semesta. Kamu akan sangat spiritual di sini. Kamu mengerti akan cinta, mengerti akan kasih sayang, ya, dalam hidup, dan kamu akan melihat ada energi orang baru, terutama dalam energi teman yang akan membantu kamu. Dan jika percintaan kamu gak begitu baik, kamu sekarang misalnya dekat dengan orang baru, namun ada problem, ada masalah, dan kalian masih misalnya baru dekat, belum jadian, dan masih memikirkan untuk kayak berteman aja dulu karena ada problem, ada masalah, ya udah gitu. Jadi kayak fokus dengan apa yang kalian jalani sekarang aja, walaupun kamu tahu sebenarnya dia menginginkan sesuatu yang lebih, atau dia tahu dia juga menginginkan sesuatu yang lebih dari kamu. Jadi memang nggak masalah. Yang terjadi di sini masih lihat apapun itu nggak akan pernah jauh dan nggak akan pernah nggak untuk kamu. Kamu hanya perlu untuk menerima apapun yang terjadi, fokus, jangan menyakiti diri sendiri, ya.
honeymoon di sini aku melihat bukan hanya tentang liburan. Atau kalau kamu pengen liburan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tenangkan pikiran kamu. Yang pastinya berikan diri kamu waktu untuk berpikir, merasa sendiri, merenung, membebaskan diri kamu dari apapun yang membuat kamu tertekan saat ini. Ya, buat diri kamu ngerasa tenang dan aman dalam hidup ya. Karena aku ngeliat sini Ketu yang ada di 12 house-nya kamu, Rahu yang ada di 12 house-nya kamu, Aries memang membuat kamu ingin lari, ya, energinya ingin menjauh dari apapun juga yang terjadi, ya. Kamu pengen untuk meninggalkan semua, kayak nggak, aku mau pergi aja, aku pengen coba kerjaan baru, aku nggak mau di sini lagi, aku capek, aku ngerasa nggak ada hasilnya pokoknya. Karena energi keuangan kamu memang akan sangat tight. Tight itu maksudnya akan sangat sulit untuk kamu saat ini. Tapi percayalah, walaupun di masa yang sulit ini, aku melihat semuanya akan membaik. Tapi memang perlahan. Kamu hanya perlu untuk belajar percaya. Kamu mungkin bilang, kak, ya kakak enak, mungkin kakak ada ini kerjaan, kakak tinggal ngomong, bicara aja misalnya gitu. Yes, ya, aku memang bicara aja tentang hidup kamu, tentang apapun yang terjadi, tapi aku juga ada problemnya, masalahnya di dalam hidup aku yang mungkin sedikit berbeda dari kamu. Jadi dari kita itu punya problem, punya challenge-nya sendiri, jadi nggak perlu untuk membandingkan, ya. Yang perlu kamu ataupun kita rasakan adalah apa yang udah kamu bisa lalui saat ini, saat kamu bisa lihat sampai sejauh ini bisa bertahan, bisa makan enak, bisa baik-baik aja sih, itu luar biasa ya. Aku ngerasakan banget memang kamu pengen lari banget energinya, apalagi Sun ada di Gemini sekarang ya saat aku buat ini transit. Jadi mungkin bulan ini, bulan depan kamu ngerasa kayak aku pengen pergi, kamu pengen menjauh, aku nggak mau lagi di sini, pokoknya pergi gitu. Karena keuangan jadi masalah aku lihat, dan percintaan kamu, pasangan kamu juga mempermasalahkan keuangan kamu juga bisa jadi ya. Dan percayalah, kalau kamu tetap bertahan sebaik-baiknya untuk diri kamu dan hidup kamu ya, kamu akan baik-baik aja. Memang sekarang kamu gak mengertinya, kamu gak memahaminya. Jadi kenapa dia ninggalkan kamu, aku bisa bilang yes, karena memang ada problem dalam diri kamu, hidup kamu, terutama masalah keuangan dan karir. Tapi jika dia memang benar-benar ada ketulusan dalam diri dia nggak akan jauh-jauh pergi kemana, dia akan kembali. Dia akan menyadari dia menuntut kamu terlalu keras. Tapi kalau dia memang nggak baik untuk kamu, kemungkinan besarnya dia nggak akan kembali. Bahkan dia mencoba untuk energi orang yang baru, karena dia ingin mencari kemudahan aja dalam hidup. Sedangkan dalam hidup berpasangan dengan orang lain nggak menjamin semuanya akan mudah, nggak akan baik-baik aja. Iya, dan nggak akan, ibaratnya apa yang dia nggak dapat dari kamu belum tentu dia bisa dapatin dari orang lain. Jadi sebagai ujian cinta kamu, apakah kamu bisa bertahan dan apakah dia bisa bertahan sama kamu. Siapapun yang bisa melewatinya akan mengalami karma baik ke depannya. Itu yang aku lihat ya. Itu ada di 6 house-nya kamu di sini, memang membuat kamu kayak nggak bisa memilih, Aries ya. Dimana tentang keuangan, karir, dan juga percintaan, pokoknya kayak berat, terutama tahun ini. Tapi nggak akan lama lagi kok, tahun ini akan berlalu ya sih. Jadi ya nggak perlu untuk terlalu dipikirkan dengan stres, jalani, dipikirkan dengan, maksudnya sederhana, apa adanya, nggak perlu untuk berlebihan gitu loh ya. Karena Tuhan nggak mau untuk kamu stay atau bersama dengan orang yang nggak bisa ngelihat perjuangan kamu di sini. Jadi kalau kamu berusaha keras untuk orang yang nggak bisa menghargai, ya gimana Tuhan bisa membiarkan kamu ada di posisi itu. Itulah perpisahan terjadi jika memang kamu milih dari awal kemarin orang yang salah. That's it. Itulah kenapa dia meninggalkan kamu. Okay, so that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching.
doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.